Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi fid darin amin. Kita masuk ke model ketiga, wanita dalam hal mengalami haid. Au mu'tadatan, atau kepada mubtadi'atan, ulang amil fa in kanat mu'tadatan, jika ada ia wanita itu sudah pernah mengalami haid, bi an sabaqalaha haidun wa tuhrun, bahwa telah terdahulu baginya wanita, artinya pernah ada baginya wanita haidun, haid, wa tuhrun, dan suci, sekali haid dan sekali suci. Wahia, dan dianya wanita, ghairu mumayyizatin, tidak bisa membedakan darah. Darahnya tidak bisa dibedakan, dalam artian mungkin satu warna, mungkin kental sepanjang waktu, atau sebaliknya. Niscaya faturaddu ilaihima qadran wa waqtan, maka dikembalikan ia wanita kepada keduanya, haid dan suci, nisbah kadar atau dalam hal kadar, dalam hal waktu, bi angkanat hafidhatan lidzalik, dengan bahwa ada ia wanita itu mengingat bagi demikian kadar dan waktu, dengan bahwa ada ia wanita itu mengingat bagi demikian kadar dan waktu. Wa tasbutul adatu al-murattabatu 'alaiha ma dzukir bi maratin fil asahi, tetaplah hukum adat, tetap kebiasaan, al-murattabatu 'alaiha ma dzukir, yang disusun di atasnya kebiasaan akan hal yang telah disebutkan tadi, yakni kadar dan waktu, bimaratin, dengan sekali saja, menurut pendapat asal. Kenapa sekali sudah dikatakan adat? Li'annaha, karena sesungguhnya kata-kata mu'tada itu di dalam rangka lawan ibtida. Karena sesungguhnya adat atau muqtada itu lawan ibtida. Ibtida artinya permulaan, muqtada sudah kedua kali, berarti dengan satu kali sudah cukup. Wathani, menurut pendapat yang kedua, bimarratain, dengan dua kali, maka disebut dengan ada kalau dua kali. Li'annaha, karena sesungguhnya adat itu diambil dari kalimat audin, ada ya'udu audun, kembali, artinya kembali terulang perkara yang sama, berarti dua kali. Karena kalau sekali saja kejadiannya, ini nggak bisa dikatakan ada. Ada dikatakan ada dia melakukan hal yang sama dua kali.
baru disebutkan ada. Titik. Nah, jika wanita mengalami darah istihadah dan dia tidak bisa membedakan darah dengan darah, artinya sepanjang hari darahnya sama, hitam saja, merah saja, kental saja, encer saja, berbau saja, atau ada perubahan, satu hari merah, 2 hari hitam, 2 hari merah, 2 hari hitam, dia mumayyizah tapi tidak cukup syarat tamyiz. Syarat tamyiz apa kemarin? Ada 3. 1, illam yangkus an aqalli, kalau yang kuat tidak kurang dari minimal haid sehari semalam, tidak lebih 15 hari 15 malam, dan yang dhaif tidak kurang dari minimal suci yakni 15. Walaupun darahnya berubah-ubah, hitam merah, berbau nggak berbau, tapi nggak cukup syarat, terus masuk kategori ghairu mumayyizah li faqdi syartit tamyiz, karena tidak ada syarat tamyiz. Berarti ada 2 kemungkinan yang ghairu tamyiz itu: berbeda darahnya tapi tidak cukup syaratnya, atau memang tidak berbeda sama sekali. Dan wanita ini sudah pernah mengalami haid dan suci sebelumnya. Sudah pernah mengalami haid dan suci sebelumnya. Sekali haid, sekali suci. Kali pertama dia haid, kemudian suci. Pas kali kedua haid langsung bersambung dengan istihadah. Maka cara mengatasinya adalah dianggap haid wanita sama dengan bulan lalu, waktunya dan kadarnya. Apa maksud dengan kadarnya? Kalau di bulan lalu 7 hari, bulan sekarang 7 hari. Bulan lalu 5 hari, bulan sekarang 5 hari. Apa yang dimasukkannya waktu? Kalau bulan lalu tanggalnya bermula haid tanggal 7, 5 hari ke depan 7, 8, 9, 10, 11. Maka bulan sekarang haidnya juga dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11. Ini maknanya waktu. Tentunya kalau wanita itu hafizatan lidzalik, kalau dia mengingat hal tersebut. Tapi kalau dia tidak mengingat hal tersebut, maka tidak masuk dalam kategori ini. Lain lagi babnya nanti di belakang. Nah, berarti perkara penting bagi seorang wanita adalah mengingat kadar haidnya dan kapan mulainya. Salah satu kalender yang ada bagi wanita dalam kehidupannya adalah kalender Islam. Nah, di print kalender Islam, pajang di dinding, kemudian di checklist, bulan sekarang haid tanggal 5 sampai tanggal sekian. Jangan-jangan bulan besok terjadi istihadah, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak, kalau lupa kebiasaan haidnya, masalahnya semakin sulit. Kemudian ada khilafiyah. Kapan wanita dikatakan mu'taddah, mengalami haid dia anggap sudah biasa haid? Menurut pendapat yang kuat, pernah sekali saja berhaid itu sudah dianggap mu'taddah. Menurut pendapat yang kedua, tidak cukup, harus 2 kali. Contoh, paman hadat khamsatan fi syahri, maka siapa saja yang mengalami haid 5 hari dalam 1 bulan, summa sittan fi akhara, lalu mengalami haid 6 pada bulan yang lain, summa stuhidat, kemudian mengalami istihadah ia wanita. Biasanya hal-hal yang tidak diinginkan itu digunakan lafaz majhul. Summa stuhidat, kemudian mengalami istihadah ia wanita, niscaya
ruddat ilal khamsati, dikembalikan ia wanita kepada hitungan 5. Kepada hitungan 5. Berarti haidnya wanita, masa haidnya wanita di saat istihadah tersebut 5 hari. Ikut bulan pertama. Alatsani, kalau kita mengambil pendapat kedua. Karena pendapat kedua dianggap adat kalau mengalaminya 2 kali. Yang 2 kali dalam wanita tersebut adalah 5. Nah, bulan ini haidnya 5. Maaf, bulan kemarin haidnya 5. Bulan sekarang 6 hari. Bulan besok dia istihadah. Berapa masa haid besok? 5 hari. Ikut pendapat yang kedua. Karena pendapat kedua mengatakan adah itu minimal 2 kali. Yang 2 kali yang mana? 5 atau 6? Yang 2 kali yang mana? 5 atau 6? Kenapa 5? Pertama 5, kedua 6. Mana yang 5 2 kali? Di dalam 6 ada 5. Maka 5 2 kali. Bulan Januari 5 hari haidnya. Bulan Januari. Bulan Muharram 5 hari haidnya. Bulan Safar 6 hari. Safar, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, betul ya? Rabiul Awal dia mengalami istihadah. Maka di masa istihadah ini dia dianggap haid 5 hari. Kalau ikut pendapat yang kedua, wasani bimarratain. Pendapat yang kedua dianggap adah kalau terulang 2 kali. Nah, 5 bulan Muharram, 6 bulan Safar, yang terulang 2 kali itu adalah angka 5. Nah, karena bulan Januari 5, bulan Muharram 5, bulan Safar ada 6, angka 5 ada di dalam. Dan litakarruriha, karena terulang-ulangnya 5, wa ilas sita, dan dikembalikan kepada 6 hari, ikut pendapat pertama. Ashah. Nah, tasbutul ada bimaratin, tetap hukum adat dengan 1 kali saja. Maka dikembalikanlah kepada 6 hari haid. Berarti bulan Rabiul Awal dia dianggap berhaid 6 hari, ikut pendapat pertama. Karena yang dianggap adat adalah sesuatu yang terjadi bulan lalu. Nah, terjadi bulan lalu, bulan yang terdekat dengan kondisi istihadah. Wa man hadat khamsatan summa istuhidat ruddat ilaiha alal awal. Siapa saja yang mengalami haid 5 hari, man hadat khamsatan, siapa saja mengalami haid 5 hari, summa istuhidat, kemudian dia mengalami istihadah, ruddat ilaiha alal awal, dikembalikan ia wanita kepadanya 5 hari, ikut pendapat pertama. Berarti dianggap haidnya 5 hari. Wahia kamubtadi'atin ala tsani, dan dianya wanita hukumnya sama dengan wanita pemula, ikut pendapat kedua. Dan dianya wanita sama dengan wanita pertama kali berhaid, ikut pendapat kedua. Karena menurut pendapat yang kedua, nah, adat itu bisa dikatakan adat kalau sudah 2 kali. Ternyata haid bulan pertama 5 hari, bulan kedua langsung istihadah. Berarti dia tidak dianggap mu'taddah karena baru sekali. Wasani mu'taddah itu harus 2 kali. Nah, kalau sekali bagaimana hukum wanita ini? Dijawab, hukumnya sama dengan mubtadi'ah, wanita kali pertama berhaid. Berapa haidnya Ismail?
Kalau kita samakan dia dengan mubtadi'ah. Hah? 5 hari. Itu ikut pendapat yang kuat 5 hari. Ruddat ilaiha, dikembalikan kepada 5 ikut pendapat pertama. Pendapat pertama yang mengatakan tasbutul ada bimarrah. Adah itu bisa tetap 1 kali. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, 2 kali baru dikatakan adah. Sementara dia baru 1 kali berhaid. Bulan kedua langsung istihadah. Maka kata pendapat yang kedua, dia sama dengan mubtadi'ah. Sama dengan wanita pemula. Kali pertama berhaid. Berapa haidnya? Abu? Hah? 3 hari? 7 hari. Mubtadi'ah kan ada 2 di awal. Mubtadi'ah mumayyizah atau keghairu mumayyizah? Keghairu mumayyizah. Karena di atas tadi bahasanya adalah ghairu mumayyizah. Nah, yang ghairu mumayyizah haidnya dianggap pendapat yang kuat berapa? 1 hari 1 malam. Nah, pendapat yang kuat 1 hari 1 malam. Pendapat yang kedua 6 hari 6 malam. Pendapat yang ketiga tinggal pilih mau 1 hari mau 6 hari 6 malam. Pendapat yang keempat ikut kebiasaan wanita di tempat dia, wanita sekitar dia. Nah, wanita sekitar dia itu pun ada lagi beberapa pendapat. Maksudnya saudara seibu sebapak, maksudnya asobah secara khusus, maksudnya wanita satu negeri, maksudnya wanita satu negara. Ya. Waman hadat khamsan thummastuhidat, kan bulan pertama dia haid 5 kali, 5 hari. Iya. Terus bulan kedua dia langsung istihadah. Iya. Berarti bulan kedua itu haidnya 15 hari ya? Karena dia langsung istihadah. Kok haidnya 15 hari? Ya bukan, maksimal haid itu 15 hari. Oh, dalam pelaksanaan iya. Dalam pelaksanaannya iya, tapi final hukumnya tidak. Jadi ada final hukum, ada menghadapi hukum. Kalau menghadapi hukum ya 15 hari. Bulan pertama dia haid 5 hari. Bulan kedua sudah haid 5 hari, hari ke-6 haid lagi. Hari ke-6 keluar darah. Ini hari ke-6 ini istiadah atau haid? Hah? Tentu dalam menghadapi hukum haid dulu. Ya kan? Haid 7 haid, 8 haid, 9 haid, 10 haid. Karena 10 masih haid. 11 haid, 12 haid, 13 haid, 14 haid, masih haid kan? 15 haid, masih haid. Ini Ismail menyikapi. Sementara yang dibahas kitab final hukum. Menghadapinya memang kita anggap haid dulu, nggak boleh sholat. Hari ke-6, 7 sampai 15. Hari ke-16 tetap keluar darah. Nah, finalnya bagaimana? Finalnya bagaimana? Nah, ikut pendapat yang pertama, haidnya cuma 5 hari. Berarti dia harus qada sholat 10 hari. Nah, itu maksudnya. Jadi ada sudut pandang menjalani masalah, ada sudut pandang final masalah. Kita bicara final hukum, dia memandang menghadapi masalah. Beda sama orang menjalani sama final hukum. Ini sedang menjalani masalah. Jadi timbul pertanyaan begitu. Jadi memang begitu caranya. Hari ke-6 haid dulu kita nggak sholat. 7 nggak sholat, 8 nggak sholat, hari 14 nggak sholat, hari 15 nggak sholat. Hari 16 baru terbukti istihadah. Nah, karena terbukti istihadah kembali ke final. Apa finalnya? 5 hari saja. Kita sementara sudah meninggalkan sholat 10 hari karena menganggap haid. Karena bisa saja 7, 8, 9, 10. Kita nggak tahu itu istihadah kan? Maka sholat 10 hari itu wajib diqadha.
Nah, Ismail. Nah, ada dia bahwa seorang wanita dia kebiasaannya haidnya 8 hari. Iya. Terus ketika itu bulan berikutnya bulan keduanya kayaknya 7 hari jadinya, jadi kurang 1 hari. Iya. Terus suci akhirnya belum kena suci 12 hari, sucinya baru 13 hari. Terus keluar darah, maka itu kan kita istiadah, sucinya belum kena 12 hari, masih 13 hari. Iya, istihadah. Nah kan keluar darah lagi, mungkin kan seharusnya keluar darah 2 hari lagi baru kena 15 hari. Nah, kita lanjutkan. Mana dia? Wahia kamubtadi'atin ala sani, dianya wanita yang haid 5 hari bulan pertama, bulan kedua langsung mengalami istihadah, darah yang keluar lebih 15 hari, maka hukumnya sama dengan wanita mubtadi'atin, wanita pemula, berdasarkan pendapat yang kedua. Zakarahu Syekhu fil Muhadzabi, menyebutkan akannya pendapat oleh Syekh di dalam kitab Muhadzab. Wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyiza bitamyiz lal adah. Kita masuk kepada poin keempat, wanita mu'tada sekalian mumayyiza. Mu'tada mumayyiza, dia mengalami haid kali kedua dan dia bisa membedakan darahnya. Ada 2 sifat. Nah, ada 2 sifat penyelesaian hukum dalam kasusnya. Mu'tada juga, dia punya adat sebelumnya. Mumayyiza juga, dia tahu darahnya. 5 hari hitam, kemudian 15 hari ke depan merah. Atau 5 hari pekat, 15 hari ke depan encer. Berarti dia punya sifat. Mu'tadah juga, mumayyizah juga. Kita putuskan pakai yang mana? Kita tentukan haidnya pakai yang mana? Wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizah, diputuskan hukum bagi wanita yang pernah berhaid dan dia bisa membedakan darahnya itu dengan tamyiz, dengan membedakan darah, bukan dengan ada al-mukhalafatilah, yang berbeda ia adat dengannya tamyiz, yang berbeda ia adat dengannya tamyiz. Fil asahi, menurut pendapat yang kuat. Kenapa kita ambil keputusan pakai tamyiz? Li'annahu aqwa minha bidzuhurih, karena sesungguhnya tamyiz itu lebih kuat darinya ada, dengan sebab nampaknya tamyiz, dengan sebab jelasnya tamyiz. Nah, contoh kasus, satu wanita bulan Muharram, dia mengalami haid 5 hari dari tanggal 7 sampai 8, 9, 10, 11. 7 sampai tanggal 11. Kemudian bulan Safar, dia mengalami pendarahan dari awal bulan. Tanggal 1 sampai tanggal 5 itu darahnya hitam. Tanggal 6 sampai tanggal 25 atau sampai akhir bulan itu darahnya merah. Nah, kalau ikut ada, haidnya kapan? Kalau ikut jadwal bulan lalu, haidnya kapan? Tanggal 7 sampai 11. Sementara dari tanggal 7 sampai 11 itu darahnya merah. Yang darah hitam dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Kita ikut tanggal 1 sampai 5 haid karena itu darah pekat, atau dari tanggal 7 sampai 11 karena itu adatnya bulan lalu. Pendapat yang kuat ikut tanggal 1 sampai tanggal 5, itu tamyiz.
Nah, bukan ikut adat. Kecuali kalau memang tamyiznya sesuai dengan adat. Oh, itu mantap sekali. Nah, memang darah hitamnya tanggal 1 sampai tanggal 6 merah. Tanggal 7 sampai tanggal 11 hitam pekat. Tanggal 8 sampai akhir bulan merah. Berarti 7 sampai 11 adatnya bulan lalu juga begitu. Darahnya pekatnya juga di tanggal 7 sampai 11. Ini dah sepakat dua apa? Itu paling kuat hukumnya. Tapi kalau berbeda, ini dikatakan di sini mukhalifah lahu, adat yang berbeda dengan tamyiz, maka diputuskan pakai tamyiz bukan pakai ada. Karena tamyiz lebih kuat dari ada, karena tamyiz itu nampak kasat mata, cuman adat hanya kejadian yang telah berlalu, bisa saja berubah, bisa saja tidak. Bagaimana tamyiznya itu terletak di tengah? Bagaimana cara menyikapi yang awal? Misal darah pekatnya terletak pada tanggal 6 sampai 10. Iya. Bagaimana satu yang 5 kan kalau apa namanya pakai tamyiz itu bagaimana cara menyikapi yang tanggal 1 sampai yang 5? Tadi kan kita belum tahu nih. Kita kan mengalami yang satunya dulu tanggal 1 sampai 5. Itu bagaimana tentang sholatnya? Nah, sama dengan pertanyaan Ismail tadi. Yang kita bicarakan finis hukum, yang antum bicarakan menghadapi masalah. Nah, kalau menghadapi masalah, dia tidak sholat dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Adatnya tanggal berapa tadi? 7 sampai 11. Dia keluar darah tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan. Kemudian merahnya, pekatnya ada di tanggal, anggaplah yang adatnya di tanggal 1 sampai 5. Oke, adatnya 1 sampai 5. Kemudian bulan depan dia berdarah tanggal 1 sampai 5. Ya bukan penuh bulan, cuman pekatnya ini cara tamyiz. Pekatnya tuh di tengah, artinya dia mengalami darah yang tidak pekat dulu, kan dia nggak tahu ini haid atau kalau haid itu. Maka saat itu dia nggak sholat. Ketika dia ketemu yang pekat, apakah di qadha? Ketemu yang pekat, maka saat pekat itulah dia tinggalkan sholat. Yang 1 sama 5 kemarin itu dia harus qadha sholat. Nah, ya sama. Finis hukum menghadapi masalah. Nah, ada misalnya ya kita sikapi dulu, anggap saja haid dulu, karena kita nggak tahu kan kejadian ke depan. Nah, setelah terjadi di bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal terjadi lagi. Nah, di sini baru kita ambil poin, tanggal 1 sampai 5 dia nggak sholat. Ya, karena darahnya encer. Terus dia tunggu, ternyata tanggal 10 darahnya kental, maka dia tinggalkan sholat ketika darah itu kental. Nah, kemudian menurut pendapat yang kedua, yuhkamu bil adah, dia akan dihukumi dengan adat. Bukan ikut tamyiz tapi ikut adat. Falau kanan adatuha khamsatan min awalis syahar, jikalau adalah adatnya seseorang itu 5 hari dari awal bulan, tanggal 1 sampai 5, wa baqiyatuhu tuhurun, dan sisanya bulan suci, fara'at, lalu dia melihat asyaratan aswad min awalis syahar, dia melihat 10 hari hitam, dia melihat 10 hitam. Nah, itu udah bahasa ringkas saja itu. Dia melihat 10 hitam, artinya 10 hari darah hitam dari awal bulan, dan sisanya bulan merah. Hukima, nisa diputuskan hukum bi anna haidoha asyarah alal awal, sesungguhnya haidnya wanita 10 hari, ikut pendapat Ashab karena dia berdasarkan tamyiz. Dan diputuskan haidnya 5 hari pertama, diputuskan haidnya 5 hari pertama, minha darinya 10, menurut pendapat kedua. Kenapa? Karena pendapat kedua berdasarkan adat. Wal baqi alaihima tuhrun, sisa di atas keduanya, pertama dan kedua itu suci.
Sisa berdasarkan di atas pendapat pertama dan berdasarkan di atas pendapat yang kedua itu suci. Kalau kita ikut pendapat pertama 10 hari haid, sisanya suci. Ikut pendapat yang kedua 5 hari haid, maka sisanya suci. Titik. Kejadian kelima, au kanat mutahayyira. Nah, atau ada ia wanita, itu wanita yang membuat bingung. Nah, membuat kacau. Bagaimana dia membuat kacau? Bi an nasiyat adataha, dengan bahwa melupakan ia wanita akan kebiasaannya wanita, kadarnya dan waktunya. Dia sudah pernah mengalami haid sebelumnya. Bulan lalu dia sudah berhaid, tapi dia lupa berapa hari dia haid, kadar, dan kapan atau tanggal berapa dia berhaid, waktu. Dia enggak ingat lagi. Kemudian dalam waktu yang sama wala tamyiza, enggak ada tamyiz. Nah, yang tadi itu lengkap. Tamyiznya ada, adatnya ada. Tinggal pilih mana menyelesaikan hukum. Sekarang adat lupa, tamyiz enggak ada. Bagaimana caranya? Fa fi qaulin ka mubtadi'atin ghairi mumayyizatin. Nah, maka wanita tersebut menurut satu pendapat sama dengan wanita mubtadi'ah yang tidak bisa membedakan darah. Fatahidu yauman wa lailatan, maka dia dianggap mengalami haid 1 hari 1 malam. Wa tuhruha baqiyatus sahar, sucinya wanita itu sisa bulan menurut pendapat yang kuat yang telah terdahulu. Nah, menurut pendapat yang kedua 6 hari atau 7 hari. Wal masyhur, pendapat yang masyhur wujubul ihtiyat. Nah, wajib melakukan tindakan hati-hati. Pendapat masyhur dia wajib berhati-hati. Walaisat kal mubtadi'ah, dia tidak dianggap seperti wanita pemula. Kenapa tidak dianggap? Lihtimali kulli zamanin yamurru 'alaiha, karena ada kemungkinan setiap waktu yang berlalu di atasnya wanita. Lil haidi, ada kemungkinan haid. Wat tuhri, ada kemungkinan suci. Walaisat kal mubtadi'ah, tidak ia wanita disamakan hukum dengan wanita pemula. Kenapa tidak bisa disamakan? Lihtimali kulli zamanin yamurru 'alaiha, karena kemungkinan setiap waktu yang melewati di atasnya wanita itu kemungkinan haidnya ada, kemungkinan sucinya ada. Bagaimana sikap ihtiyat? Fayahrumul wat'u, haram berhubungan. Wa massul mushaf, haram menyentuh mushaf. Wal qira'atu fi ghairi shalah, haram membaca Quran di selain salat. Kenapa diharamkan? Lihtimalil haid, karena bisa saja itu haid. Wa tasalli al-fara'ida abadan, dan dia wajib mengerjakan salat fardu-fardu saja selama-lamanya karena kemungkinan suci. Wa kadzalika naflu, begitu juga boleh melakukan salat sunat menurut pendapat ashah. Kenapa dibolehkan? Kan salatnya sunat. Ihtimaman bih, karena mementingkan salat sunat. Menurut pendapat kedua mengatakan la darurata ilaih, tidak ada hukum darurat untuk salat sunat. Dilepas itu lagi wa tagtasilu li kulli fardin. Nah, ini yang mujahadahnya. Dan dia harus mandi bagi setiap salat fardu. Kapan dia mandinya? Ba'da dukhuli waktihi, setelah masuk waktunya salat fardu. Kenapa mesti mandi? Lihtimalin qita'id dami hina idzin, karena bisa saja terhenti darah haid saat itu. Qala fi Sharhil Muhadzabi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab,
diriwayatkan dari ashab murid-murid Imam Syafi'i, fa in alimat waqta inqita'i, maka jika yakin ia wanita waktu terhentinya darah, yakin ia wanita, tahu ia wanita waktu berhentinya darah. Hari apa dia nggak tahu, tanggal berapa nggak tahu, cuman waktunya tahu. Contohnya indal ghurub, ketika matahari tenggelam, itu dia ingat mandi haidnya bulan lalu itu waktu maghrib. Nah, itu saja yang dia ingat. Indal ghurub lazimahal ghuslu, wajib akannya wanita oleh mandi setiap hari setelah ghurub. Alhamdulillah, ada keringanan. Tapi kalau itu juga dia lupa, dah rasain sendiri. Nah, kenapa terlalu pelupa? Masa mandi juga lupa? Nah, biasanya mandi haid itu bagi laki-laki mungkin tidak ada perbedaan antara mandi dan mandi, karena dia kapan saja bisa menyuci rambutnya, apalagi rambutnya cuma 2 cm. Nah, kalau wanita, mandi bagi mereka itu suatu yang bisa diingat, karena dia akan membasahi rambutnya. Nah, kalau sekiranya diingat, dia mandi sebelum zuhur, dia mandi sebelum maghrib, dia mandi sebelum subuh, kalau dia bisa ingat kejadian tersebut, itu meringankan ihtiyatnya, wajib mandi setiap hari setelah tenggelam matahari, dan dia sholat dengannya mandi akan sholat maghrib, dan dia sholat dengannya mandi akan sholat maghrib, dan dia berwudu bagi sisa sholat-sholat yang lain. Lihtimalil kita indal ghurub, karena ada kemungkinan berhentinya darah ketika tenggelam, tidak masiwahu, waktu selainnya tenggelam. Watasumu Ramadan. Nah, watasumu Ramadan atau kepada fayarumul watu, dan puasa ia wanita akan puasa Ramadan. Kenapa puasa? Lihtimali antakuna tahiratan jami'ah, karena bisa saja bahwa ada ia wanita itu suci di sepanjangnya Ramadan. Jami'ahu, di sepanjangnya Ramadan. Kemudian dia puasa kembali 1 bulan. Nah, sudah puasa 1 Ramadan full, kemudian ditambah lagi 1 bulan, bulan Syawal, wajib juga puasa. Kamilaini, yang sempurna kedua-duanya. Kenapa ditambah lagi 1 bulan? Bi ayyakuna Ramadan salatin, dengan bahwa adalah bulan Ramadan itu 30 hari. Dengan bahwa adalah bulan Ramadan itu 30 hari. Wa ta'ti ba'dahu bi salatin yawman mutawaliyah, dan mengerjakan ia wanita setelahnya Ramadan 30 hari secara berturut-turut. Mengerjakan ia wanita setelahnya Ramadan 30 hari berturut-turut. Berarti nggak bisa bulan Syawal, karena bulan Syawal terkurangi dengan Id. Kemudian bulan Zulqa'dah, dia akan puasa bulan Ramadan dan akan puasa bulan Zulqa'dah. Ini dalam kondisi bulan Zulqa'dah dia juga dalam keadaan istihadah total. Nah, Ramadan istihadah total, Syawal total, Zulqa'dah total, Zulhijjah total. Maka dia wajib puasa bulan Ramadan 1 bulan full, ditambah bulan Zulqa'dah 1 bulan full. Untuk apa? Perhitungannya begini. Fayahsululaha min kulli minhuma arba'ata asyara yauman. Maka hasil baginya wanita dari setiap keduanya 2 bulan. Hasil baginya wanita dari setiap keduanya 2 bulan 14 hari. Dia puasa bulan Ramadan 1 bulan full, dianggap puasanya berhasil hanya 14 hari. Kenapa? Hah? Apa?
Ada kemungkinan haid dan suci. Kemungkinan haid berapa hari? 15 hari. Kenapa cuma hasil 15 hari? Karena 15 itu belum tentu mulainya sebelum fajar. Bisa saja mulainya zuhur. Jadi kalau haidnya 15 hari, mulainya tengah hari, berarti kan rusak puasa setengah hari. Berarti rusak 1 hari. Berarti dalam 30 hari Ramadan, kalau dia puasa 30 hari, yang sah betul-betul satu cuma 14. 15 untuk haid, 1 hari hari pecah namanya. Mungkin haidnya datangnya atau asar, berarti rusak. Bersihlah 14. Ditambah bulan Zulqa'dah 1 bulan lagi, hasil lagi 14 hari. Totalnya 28 hari. Dah cukup belum? Ada lagi tambahannya nanti untuk mencukupkannya. Nah, maka hasil baginya wanita dari masing-masing dari 2 bulan 14 hari lihtimali antahidu fihima aksarul haid. Kenapa hasilnya 14 hari? Karena bisa saja bahwa berhaid ia wanita pada keduanya 2 bulan, yakni maksimal haid. Nah, kalau maksimal haid, hitung saja 15. Kenapa 14? Wa batarad dam fi yaumin. Datangnya darah di hari, bukan di malam, di hari datangnya. Kalau di hari datangnya berarti kalaupun dia puasa dari pagi sampai zuhur, zuhur datang darahnya, berarti 1 hari dianggap rusak. Wa yanqati'u fi akhirin fi akhara. Kalau datangnya di tengah hari, maka akan berakhir di tengah hari. Datangnya zuhur, berakhir zuhur. Kan 15 kali 24 jam. Berarti rusaklah 16 hari. Fatafsudu sittata asyar yawman, maka rusaklah 16 hari min kullin minhuma, dari masing-masing darinya 2 bulan. Fa in kana Ramadan naqisan, maka jika adalah Ramadan itu kurang, enggak sampai 30, hanya 29, hasil baginya seseorang darinya Ramadan oleh 13 hari. Kalau Ramadan hanya 29, maka hasil baginya seseorang oleh 13 hari. Kemudian tasumu min samaniyata asyara yawman salasatan awwaliha salasatan awwalaha wa salasatan akhiraha fayahsulal yawmanil baqiyani. Kemudian puasa ya wanita dari 18 hari. Bulan Zulqa'dah sebulan, bulan Zulhijjah dia akan puasa 18 hari. Nah, bulan Zulhijjah nggak bisa dipakai. Nah, karena tanggal 11, 12, 13 haram puasa. Harus ditunda ke bulan Muharram. Dia akan puasa dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 1 Muharram sampai 18, tapi enggak full. Salasatan awalaha, 3 hari di awalnya 18 hari, kemudian 3 hari di akhirnya 18 hari. Dengan cara demikian maka hasillah 2 hari yang bersih. Maka hasillah 2 hari yang sisa. Sisa yang mana? 28, sisa 2 hari lagi. Kenapa hitungannya sampai kenapa harus dengan metode 18 hari? Tuh lihat 18 hari terbentang begitu. Dalam 18 hari ini di dalamnya ada haid maksimal 15 hari. Haid maksimal 15 hari. Kemudian hari pecah 1. 6 hari pecah 1, maka genaplah dia 16 hari. Kemudian hari bersih 2. Nah, perhitungnya bagaimana? Kalau sekiranya hari bersihnya adalah tanggal 1, tanggal 2 datang haid, maka akan berakhir di tanggal berapa? Tanggal berapa?
16 lewat. Nah, bisa 16 lewat, berarti kena lah tanggal 17, berhasil di tanggal 18. Kalau haidnya datang di tanggal 3, bersih 2 hari pertama, tanggal 3 habis haid ke sana. Nah, alhamdulillah kalau haidnya datang di tanggal 10 ke depan, berhasillah di sini 9 hari. Kenapa nggak pakai metode itu? Itu metode nggak pasti. Nah, untuk pastinya ya 18 hari. 18 hari, 15 hari ambil untuk haid, tinggal 3, 1 hari diambil untuk pecahan. Hasil bersih 2. Nah, itu gara-gara pelupa. Fayasulul yaumani bakiyani, hasillah 2 hari yang sisa kedua-duanya. Kenapa 2 hari hasilnya padahal puasanya 3 awal 3 akhir? Li'annal haidha intara'a fil yaumil awal. Karena sesungguhnya haid jika dia datang di hari pertama min saumiha, dari puasanya seseorang, faghayatuhu, maka habisnya haid ayyang qati'a fisadisi asyara, fisadisa asyara, maka akhirnya haid itu berhenti pada tanggal 16. Nah, bisa 16 tengah hari, bisa 16 sebelum fajar. Fayasihulaha, maka hasil baginya wanita yaumanil akhirani, 2 hari yang akhir kedua-duanya. Wa intaraha fi yaumis tsani, jika datang ia haid pada hari kedua, sahhalahal awal, sah baginya wanita puasa hari pertama dan sah puasa hari terakhir. Au fi tsalis, atau haid datang pada hari ketiga, sahhalahal awalan, sah baginya wanita 2 hari pertama. Au fi sadis asyar, atau datang ia haid pada hari ke-16, sah baginya wanita hari kedua dan hari ketiga. Kalau datang haidnya pada hari ke-16, sah baginya wanita hari kedua dan hari ketiga. Kenapa hari pertama enggak? Atau haidnya datang pada hari ke-17, sah baginya wanita hari ke-16 dan hari ketiga. Atau haidnya datang pada hari ke-18, sah baginya wanita tanggal hari ke-16 dan hari ke-17. Itu pakai papan tulis harusnya. Bayangkan saja, nggak usah pakai papan tulis. Nah, dia puasa di tanggal 1 Muharram sampai tanggal 18 Muharram. Puasanya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kemudian tanggal 15, 16, 17, 18. 3 hari awal bulan, 3 hari di penghujung 18. Diambil 18 saja. 18 saja. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kemudian tanggal 16, 17, 18. Nah, kalau haidnya datang di hari pertama, nah hari pertama datang haidnya, ini kapan baru habis haid? 15. Nah, 15 kemudian diselesaikan di tanggal, kenapa 16? Bisa saja haidnya datang asar tanggal 1. Maka akan kepakai 16-nya sampai asar juga. Bersihlah tanggal 17, 18. Kemudian kalau haidnya datang tanggal 2, nah tanggal 2, maka hari pertama bersih. Nah, hari kedua ini dianggap haid hari pertama. Selesainya kapan? Tanggal 16. 17
korban. Karena bisa saja haidnya datang maghrib tanggal 2, maka akan berakhir maghrib tanggal 17. Dapatlah dia 18. Kalau haidnya datang tanggal 13, tanggal 3, ini nggak perlu dipikirkan, 2 selesai. Nah, tanggal 3 berakhir haidnya tanggal berapa? Tanggal 17, 18 korban. Nah, karena bisa saja tanggal 3 ini datangnya asar, berakhir asar pula nanti tanggal 18. Nah, kalau haidnya datang tanggal berapa kata beliau lagi tadi itu? Tanggal 16. Nah, datang tanggal 16. Nah, maka hasil puasanya di mana? Hah? Di sini ada bahasanya tanggal 16, hasil puasanya tanggal 2, tanggal 1. Nah, 16 sampai 15 hari ke depan. 16 sampai 15 hari ke depan. Tanggal berapa tanggal 15-nya? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti tanggal 30 pas 15 hari. Tanggal 1-nya korban. Saya bilang tanggal 1 korban. Hasilnya hari 2 dan 3. Atau haidnya datang di tanggal 17. Nah, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tanggal 1. Tanggal 1 habis haidnya. Tanggal 1 habis haidnya, tanggal 2 korban. Yang hasil adalah tanggal 3. Tanggal 3 kan? 3 dan 16. Betul? 3 dan 16. Lihat di sini. Nah, tanggal 17 maka hasilnya tanggal 16 dan tanggal 3. Atau haidnya datang di tanggal 18. Nah, itu 15 hari ke depan. Tanggal 18 mulai haid. Tanggal berapa selesainya? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tanggal 1, tanggal 2. Tanggal 3 korban. Berarti puasa tanggal 1, puasa tanggal 2, puasa tanggal 3 rusak. Yang berhasil mana? 16, 17, 18 mulai haid. Nah, bisabi datang haidnya tanggal 17 sah 16 dan 3, atau haidnya datang 18 sah tanggal 16 dan tanggal 17. Supaya hukum yang disampaikan tadi tidak dibantah. Itu saja gunanya. Jadi beliau katakan kenapa harus puasanya 18 hari berturut-turut, 3 hari pertama, 3 hari terakhir. Ini bentuk kejadiannya, kemungkinan demikian. Nah, bagaimana ulama buat rumus itu? Pening dia buat rumus itu. Nah, sehingga wanita itu disebut dengan mutahayyirah, wanita yang membuat pening orang lain. Nah, membingungkan. Wa yumkinu qada'u yawmin bi shaumi yawmin, summa salis, bisa saja mengqada satu hari puasa, mengqada satu hari dengan puasa satu hari, kemudian 3 dan 17 dari hari pertama. Wa yumkinu, dan berkemungkinan mengqada satu hari puasa, qada'u yaumin bi shaumi yaumin, dengan puasa satu hari, kemudian sadisa wa sabi'a asyar, hari ketiga dan 17. Nah, kemudian hari ketiga dan 17.
dari yaumil awal, hari pertama. Kenapa? Li'annal haidha in tara'a fil yaumil awal, karena sesungguhnya haid apabila datang di hari pertama, selamatlah hari ke-17, atau datang pada hari ketiga, selamatlah hari pertama. Kemudian jika adalah akhir haid, itu hari pertama, selamatlah hari ketiga dan hari ke-13. Selamatlah hari ketiga atau hari ke-13 atau hari ketiga, selamatlah hari ke-17. Nah, kata musannaf, bisa saja mengqadha satu hari dengan puasa satu hari, bisa saja mengqadha satu hari dengan puasa satu hari, kemudian tanggal 3 dan tanggal 17. Tanggal 3 dan tanggal 17. Masa maksudnya tanggal 3 1, tanggal 17 1. Nah, dari hari pertama atau untuk hari pertama, ada dua cara untuk mendapatkan 2 hari tadi. Ada 2 cara mengqadha satu hari dan satu hari. Mengqadha satu hari dengan puasa satu hari, tidak pakai metode mendapatkan 2 hari yang sisa dengan cara 18 hari. Tapi pengennya dia adalah bulan ini mau diqadha satu hari saja, bulan depan satu hari saja. Tadi puasa dia di bulan Ramadan dapat 14, bulan Zulqa'dah dapat 14, hasil 28, sisa 2 hari. 2 hari ini bisa didapatkan dengan puasa 18 hari, 3 hari pertama, 3 hari terakhir. Dengan metode ini hasil 2 hari. Sekarang beliau pengennya adalah bulan ini dapat 1 hari saja, bulan depan 1 hari lagi. Caranya bagaimana? Caranya wa yumkinu qadha yaumin bisawmi yaumin, mungkin saja dikerjakan mengqadha 1 hari dengan puasa 1 hari, dengan cara puasa pada hari ke-3 dan 17. Nah, dengan cara puasa hari ke-3 sama hari 17 untuk hari pertama. Paham maksud hari pertama? Hari pertama dari mana? Hari pertama dari mana? Hari pertama dari 2 hari lagi. 28 kan sudah selesai. Hari pertama untuk 2 hari yang sisa. Pengen untuk menyelesaikan hari pertama, dia puasa tanggal 3 sama tanggal 7. 3 sama 17. Jadi di bulan Zulqa'dah dia selesaikan 14 hari. Di bulan Muharram dia tambah puasa 1 hari. Di bulan Safar dia dapatkan lagi puasa 1 hari. Dia nggak mau mendapatkan puasa 2 hari dalam 1 bulan. Dia pengennya bulan Muharram cari 1, bulan Safar saja 1. Berarti setiap bulan hanya mengambil qadha 1 saja. Caranya bagaimana? Tanggal 3 sama 17. Tanggal 3 sama tanggal 17. Nah, ini perhitungannya ekonomis nih. Karena kalau untuk mendapatkan 2 hari dalam 1 bulan, dia berapa hari perlu puasa? Berapa hari perlu puasa? 6 hari. Tapi kalau dia ambil di bulan Muharram 1 hari saja, dia cukup puasa tanggal 3 sama tanggal besok bulan Safar, Muharram, Safar, tanggal 3 sama 17. Totalnya berapa hari dia puasa? 4 hari saja. Hemat 2 hari. Nah, pikirnya begitu. 6 hari lama juga. Nggak maulah pakai metode kedua saja.
bulan Muharram ini saya dapatkan 1 hari saja, bulan Safar nanti saya dapat 1 hari lagi, selesai puasa dia sebulan. Nah, bagaimana perhitungnya tanggal 3 sampai dengan 17? Perhitungannya sama dengan tadi. Kalau haidnya datang tanggal 1, nah, kapan selesainya? Tanggal 15, 16, pecah. Tanggal 17, hasil 1. Nah, ya kan? Tanggal 3 sama 17. Kalau haidnya datang tanggal 1 misalnya, selesai tanggal 15, tanggal 16 korban, dapat 1, tanggal 17. Kalau sekiranya haidnya datang tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 1-nya udah selamat. Kalau haidnya datang tanggal 18, mutar, atau 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10 hari, 27, 28, 29, 30, baru 14 hari, tanggal 1 habis haidnya, tanggal 2 hari rusak, tanggal 3 hasil puasa 1 hari. Paham? Semuanya? Ya. Hari kedua tanggal 1 udah selamat. Oh, kalau hari kedua haidnya datang hari kedua, berhasil tanggal 17, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pecah 18. Nah, di sini 17. Masa salah? Berarti puasa tanggal 1 juga. Harusnya tanggal 1. Berarti ada yang redaksi yang tinggal. Wa yumkinu qada'u yaumin bi shaumi yaumin. Oh ya. Wa yumkinu, mungkin saja mengqada 1 hari puasa. Wa yumkinu qada'u yaumin, titik sampai sana. Mungkin mengqada 1 hari puasa dengan cara shaumi yaumin, puasa 1 hari. Kemudian tanggal 3, kemudian 17. 1 hari ini berarti tanggal 1 atau tanggal 2. Nah, yaumin ini lupa su. Shaumi yaumin, puasa 1 hari. Kemudian hari 3, kemudian 17. 6 hari juga jadi. Nah, puasa shaumi yaumin, puasa hari pertama. Kemudian hari ketiga, kemudian hari ke-17. Khair. Minal yaumil awal, untuk hari pertama. Min di sana untuk hari pertama. Kemudian diulang bulan depan untuk hari kedua. Enggak jadi rumus tadi. Nah, jadi tetap saja dia 3 hari setiap bulan. Boleh dipisah 3 hari, boleh gabung dalam 18 hari, 6 hari. Wa in hafizat syai'an. Ini kejadian yang tadi, kalau dia nggak ingat sama sekali, kadar haid nggak ingat, waktu haid nggak ingat. Nah, waktunya tidak ingat, kadarnya tidak ingat. Wa in hafizat syai'an, jika dia mengingat sesuatu, min adatiha, dari kebiasaannya wanita, duna syai'in, tidak sesuatu yang lain, dia ingat cuma 1 poin saja. Contoh, ka'an hafizat al-waqta dunal qadri, seperti dia mengingat waktu haid tapi tidak mengingat kadar.
dia ingat waktu haid, yaitu tanggal 7 haidnya datang, tapi dia tidak ingat kadarnya berapa, atau sebalik demikian. Atau sebalik demikian, dia tahu haidnya dalam sebulan itu 7 hari, tapi tidak tahu tanggal berapa datangnya. Ini lumayan ringan. Falil yakini min haidin wa tuhrin hukmu. Maka bagi yang diyakini dari haid dan suci, itu hukumnya. Maka bagi yang diyakini dari haid dan suci, itu hukumnya. Kalau yakin itu haid, berarti hukum haid. Kalau yakin itu suci, maka hukum suci. Maka yang tidak yakin, hukumnya sama yang di atas tadi. Wahya fil muhtamal lil haidi wa tuhri ka haidin fil wati wa ka tahirin fil ibadah. Dan dianya wanita di masa muhtamal, di waktu yang kemungkinan haid, kemungkinan suci, dia seperti orang berhaid dalam berhubungan badan, tidak boleh. Dia seperti orang suci dalam beribadah. Wa ini tamala inqita'an wajabal wuslu likulli fardin. Jika ada kemungkinan berhenti darah, dan jika ada kemungkinan akan berhenti darah, nisya wajib mandi bagi setiap fardu ihtiyatan. Nah, untuk mengambil kepastian. Wa yusamma muhtamilul inqita' tuhran maskukan fih. Dan disebut kemungkinan berhenti darah dengan suci yang diragukan padanya. Walladzi la yahtamilu, dan sesuatu yang tidak ada kemungkinan berhenti, itu disebut dengan haidan maskukan bih. Disebut muhtamilul inqita', masa-masa mungkin berhenti darah, itu disebut dengan suci yang diragukan padanya suci. Sementara waktu-waktu yang tidak berkemungkinan akan berhenti darah disebut haidan maskukan fih. Nah, haid yang diragukan padanya haid. Titik. Nah, untuk contohnya ada ke depan. Kita pahami dulu yang di sini. Jadi kalau wanita tersebut dia hanya mengingat satu saja dari dua hal. Dia ingat kadar haidnya, dia tahu dalam sebulan itu hanya 7 hari, maka ini lumayan meringankan proses dia. Begitu juga kalau dia ingat waktu haidnya mulainya tanggal 10 atau tanggal 12, minimal dari tanggal 1 sampai tanggal 11 ini dia yakin suci. Nah, yakin suci. Dia yakin haidnya itu datang tanggal 12. Tanggal 12, tanggal 1 sampai 11 ini namanya yakin tuhran. Nah, tanggal 12 sampai tanggal berapa? Tanggal 12 sampai tanggal berapa? Yang yakin haid? Ya, tanggal 12 saja. Nah, karena minimal haid kan sehari semalam. Tanggal 12 saja yang yakin haid. Berarti tanggal 1 sampai 11 suci, boleh semuanya. Enggak perlu mandi-mandi, enggak perlu menahan diri dan sebagainya. Tanggal 12 ini yakin haid. Karena dia yakin haidnya datang tanggal 12. Maka dia akan berhaid total tanggal 12 ini. Dia haram sholat dan sebagainya. Tanggal 13 ini baru hari Rabu. Sampai kapan? Nah, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, 15 hari. Tanggal 27 ini namanya maskukan fihi tuhran. Nah, ada kemungkinan darah berhenti di situ.
tanggal 28, 29, 30 ini yakin suci. Nah, sama tanggal 1 sampai 11 tambah tanggal 3 hari akhir bulan. Nah, tanggal 12 itu yakin haid. Tanggal 13 sampai tanggal berapa tadi lupa saya, itu hari yang diragukan. Nah, disinilah dia yang kondisinya 14 hari atau 15 hari inilah kondisinya sama dengan yang tadi. Wajib mandi setiap mau sholat, wajib ibadah, tidak boleh berhubungan badan. Kalau ya. Nah, itu kalau ingat dia waktu, tidak ingat kadar. Tapi kalau dia ingat kadar, nah ini yang bingung saya contohnya, dia mungkin saya ke depan. Nah, kalau ingat kadar itu bagaimana caranya? Ingat dia misalnya 7 hari cuman haidnya dalam sebulan. Kapan mau dimulai 7 hari itu? Wal hafizatu lil waqti, wanita yang mengingat waktu. Wanita yang mengingat waktu, kan takula, seperti berkata ia wanita, kana haidi, adalah haidku, ya batadi'u, bermula ia haid, awwala syahrin, awal bulan. Itu kata wanita tersebut, adalah haidku bermula di awal bulan. Fayaumun wa lailatun minhu haidun biyakinin, maka 1 hari 1 malam darinya awal bulan itu haid dengan yakin. Wa nisfuhu tsani, setengahnya bulan yang kedua itu tuhrun biyakin, mulai dari tanggal 16 itu adalah tuhrun biyakin. Wa ma baina dzalik, waktu antara demikian, tanggal 2 sampai tanggal 16 atau 15, yahtamilul haidha, ada kemungkinan haid, wa tuhra, ada kemungkinan suci, wal inqita'a, ada kemungkinan selesai haid. Maka dari tanggal 2 sampai tanggal 15 dia wajib mandi setiap mau sholat. Kenapa? Ada kemungkinan berhenti darah. Nah, tapi kalau dia ingat waktu mandi, alhamdulillah. Nah, waktu mandinya bulan lalu adalah zuhur, maka dia mandi zuhur saja. Tapi kalau nggak ingat waktu mandinya, dia akan mandi setiap 5 waktu sholat. Pada saat itu dia wajib melakukan sholat wajib. Menurut satu pendapat tidak boleh melakukan sholat sunnah, dan haram melakukan jima. Wal hafizatu lil qadar, wanita yang hafal kadarnya. Dia hafal kadar haidnya tapi tidak tahu berapa, kapan mulainya. Kan takula, seperti berkata ia wanita, haidi khamsatun fil asril awal. Oh, ada asr awalnya. Mudah kalau begitu. Berkata ia wanita, haid saya adalah 5 hari 10 pertama. Nah, haid saya adalah 5 hari di 10 pertama dari bulan. 10 pertama dari bulan. La a'lamu ibtida'aha, aku tidak tahu kapan mulainya haid. Wa a'lamu anna fil yaumil awal tahir, tapi saya yakin aku di hari pertama suci. Bisa dipahami? Kata seorang wanita, haidi khamsatun fil asril awal, haid saya adalah 5 hari 10 pertama dari bulan. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10. Haid dia 5 hari di tanggal itu. Cuman la a'lamu ibtida'aha, saya tidak tahu kapan mulainya haid. Tapi a'lamu anni fil yaumil awal tahir, saya yakin di hari pertama suci. Oke, fasadis haidun biyakinin, maka hari ke-6 itu haid diyakini. Hari ke-6 ada haid diyakini. Kok bisa hari ke-6 haid diyakini?
Nah, karena dia haid itu di 10 hari pertama. Kemudian hari pertama suci, tinggal 9. Dia haid 5 hari. Anggap 2 hari, tanggal 2 haidnya. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa? 1, 2, 3, 4, 5. Haid dia hari ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang jelas hari ke-6 di mana saja dihitung pasti haid. Maka dikatakan hari ke-6 yakin haid. Dah semuanya? Setelah azan belum. Informasi ketiga, hari pertama dia yakin suci. 3 informasi. Maka kata musannaf, hari ke-6 itu adalah hari haid yang diyakini. Kenapa? Karena hari pertama suci. Katakan haidnya hari kedua. Hari berapa selesainya? Hah? Hari keberapa selesainya? 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-6 selesainya. Kalau haidnya datang hari ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-7 selesainya. Haidnya datang hari ke-4, 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-8 selesainya. Haidnya datang hari ke-4, 4 udah. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hari 9 selesainya. Haidnya datang hari ke-6, 1, 2, 3, 4, 5. Mana tanggal berapa yang dalam kondisi apapun dia berhaid? 6. 6 ini tersebut terus. Mulai dari 2 kena 6. Mulai 2 habis di 6. Mulai pada 3 6 masuk. Mulai pada 4 6 masuk. Mulai pada 5 6 masuk. Mulai pada 6 pun 6 masuk. Maka dikatakanlah 6 itu hari yakin berhaid. Oke. Sudah? Nah. Maka beliau katakan, mana aku hilang lagi? Fasadis haidun biyakinin. Hari ke-6 adalah haid dengan cara yakin. Wal awal tuhurun biyakinin. Yang pertama adalah hari pertama adalah suci secara yakin. Sama dengan 20 yang akhir, yaitu tanggal 11 sampai akhir bulan. Wasani sampai akhir 5. Wasani hari kedua, bukan pendapat itu, hari kedua sampai akhir 5 itu bisa saja haid, bisa saja suci. Hari ke-7 sampai akhir hari ke-10 itu ada kemungkinan berhenti haid juga. Nah, jadi yang kemungkinan haid itu tanggal 2 sampai 5. 2, 3, 4, 5 itu kemungkinan haid. Kemudian tanggal 6 yakin haid. Tanggal 7 sampai tanggal 10 itu ada kemungkinan haid, ada kemungkinan habis haid. Nah, ada kemungkinan habis haid. Kenapa dikatakan hari kedua sampai akhir hari kelima hanya kemungkinan haid saja, tidak ada kemungkinan habis? Perhatikan bahasa musannaf, wasani ila akhiril khamis. Hari kedua sampai akhir hari kelima muhtamal, kemungkinan haid dan suci. Hari ke-7 sampai hari ke-10 muhtamil lil inqita' aidan, ada kemungkinan untuk berhenti juga. Berarti hari ke-7 sampai ke-10 kemungkinan haid, kemungkinan suci, kemungkinan berhenti. Kenapa tanggal 2 sampai 5 tidak katakan kemungkinan berhenti juga? Hanya kemungkinan haid dan suci saja. Hah? Apa? Haidnya 5 hari. Hanya 5 hari.
Hari pertama suci, lalu nah kalau dia berhaid hari kedua, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada kemungkinan berhenti di sini? Ada kemungkinan berhenti? Yang ada apa? Kemungkinan haid dan suci. Kalau haidnya tanggal 3, berarti hari kedua mungkin haid, mungkin. Kalau haidnya ketiga, berarti hari ketiga ini haid dan suci. Enggak mungkin berhenti. Nah, mungkin berhenti itu ada di tanggal 7. Kalau haidnya tanggal 4, katakan 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 di tanggal 8. Berarti tanggal 8 ini ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Kenapa mungkin haid? Karena bisa haidnya tanggal 4 mulainya, berarti haid dia. Ada kemungkinan suci, mungkin haid tanggal 2, habisnya tanggal 6, ini berarti suci. Ada kemungkinan berhenti, mungkin haidnya mulanya tanggal berapa? Tanggal 7 misal. Tanggal 4. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini kemungkinan berhenti juga. Nah, sehingga tanggal 7 sampai tanggal 10, 3 kemungkinan. Kemungkinan suci, kemungkinan haid, kemungkinan hari berhenti haid. Tapi dari tanggal 2 sampai tanggal 5, itu 2 kemungkinan saja. Kemungkinan haid, kemungkinan suci. Enggak mungkin kemungkinan berhenti di situ. Mungkin kemungkinan berhenti tanggal 2 sampai 5? Enggak mungkin. Nah, berhenti kapan? Mulainya aja tanggal 2. Nah, maka apa maksud musannaf dari menjelaskan ini? Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa komitmen dengan hukum? Tanggal 2 sampai tanggal 5 Anda tidak perlu mandi. Nah, nggak perlu mandi, wuduk saja. Kenapa wuduk saja? Karena kemungkinan suci saja yang perlu dipertimbangkan. Nah, tidak perlu mandi karena inkitoknya nggak ada. Jadi dia hanya perlu berwuduk setiap mau sholat dan tidak boleh berhubungan badan. Kenapa tidak boleh berhubungan badan? Ada kemungkinan haid. Kenapa wajib sholat? Ada kemungkinan suci. Tapi dari tanggal 7 sampai tanggal 10 kewajibannya ada 3. Tidak boleh jima, ada kemungkinan haid. Wajib sholat, ada kemungkinan suci. Wajib mandi setiap mau sholat, ada kemungkinan berhenti haid. Nah, itu fungsi hukumnya. Kalau ada yumkinul inqita'. Jadi kenapa dibahas mungkin haid, mungkin suci, mungkin inqita'? Inqita' ini adalah poin orang itu mandi atau tidak. Wal azhar titik. Nah, cukup sampai di sana. Wallahu a'lam bishawab. Wa bihi al-jinn wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.